Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Sony, saya Andika Insan Patria dengan NRP 502622121. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lab yang kedua. Nah, lab yang kedua yaitu lab Python Programming Review. Jadi langsung saja saya mulai di yang pertama, itu saya sudah menjalankan part 1 yaitu launch the Dev Association VM. Udah saya launch. Lalu sudah saya install, ada juga Python. Nah, di sini itu sudah saya cek juga version Python-nya. Itu Python 3 version, kita mendapat version 3.8.10. Lalu langsung masuk ke Python 3-nya. Nah, di sini saya akan langsung mempraktikkan yaitu Hello World. Nah, jadi di Hello World ini tuh kita bisa langsung saja memulai. Kita coba print Hello World. Selamat berbuka puasa. Enter. Oh, sorry, lupa ada tanda kurungnya. Selamat berbuka puasa. Oke, berarti Python sudah aman ya. Langsung saja kita masuk ke part 2, yaitu kita menjadikan Python ini as a calculator. Jadi, first thing we do adalah kita menggunakan interpreter Python ini supaya mereka bisa melakukan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan sebagainya sampai eksponen. Nah, Python ini dia menggunakan matematika standar ya, ada namanya PEMDAS. Parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, sama S-nya subtraction kalau nggak salah. Nah, jadi di sini kita langsung coba aja view math operation ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sudah oke. Sudah aman view math operation. Jadi ini bisa diuji dengan juga melakukan expression lebih kompleks di interpreter Python ini, tapi aman saja untuk saat ini. Kita coba cetak string, kita tadi sudah nyoba sih. Kita coba lagi ya. Print yang lain. Alhamdulillah kenyang. Enter. Oke, aman. Bisa petik 1, bisa petik 2. Oke, lalu kita menjalankan method quit. Oke, sudah kembali. Oke, itu adalah part 1, 2, part 1, 2, dan 3. Sekarang kita coba untuk membukanya ini di dalam VS Code, lalu membuat script untuk Hello World. Nah, jadi kita akan membuat file baru di sini. File, new file. Nah, di sini kita type the print comment from the previous step. Waduh, nggak ada. Kita ketik lagi aja. Selamat berbuka puasa. Oke. Lalu kita save sebagai helloworld.py. Hello world.py alias.python. Kita save di yang namanya labs devnet source terus ke Python folder here. Oke, dan create. Lalu kita run without debugging. Apa hasilnya? Selamat berbuka puasa. Great. Lalu move on to the next one.
kita jalankan lewat langsung di dalam sini. Python 3, kita cek dulu versionnya apakah aman. Oke, ada. Python 3, kita jalankan hello world.py. Enter. Oke, jadi langsung run. Saya juga bisa langsung run ini di luar VS Code dan memasukkan kode yang sama. Saya buka terminal lagi ya, saya coba di luar VS Code. Di dalam root foldernya, kita jalankan Python 3, tilde, slash, kita masuk ke labs, lalu masuk ke devnet source, Python, hello world, py. Selamat berbuka puasa. Jadi kita bisa merun file Python-nya itu langsung dalam VS Code-nya atau melalui terminal, atau kita masuk ke Python 3 dulu di sini juga bisa. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk ke part ketiga. Nah, di part ketiga ini, baik, selanjutnya di part 3. Part 3 itu review data types and variables. Jadi yang pertama kita review dulu ya. Yang pertama itu kita memiliki integer, yaitu bilangan bulat dari 1 sampai tak terhingga 1, 47, 98, dan sebagainya. Lalu ada float, bilangan bulat tapi ada komanya, jadi bilangan desimal, contoh 98,6, 88,0 pun juga terbilang float karena dia ada desimal. Lalu string, bisa teks atau karakter, apapun itu. Lalu ada boolean, yaitu true dan false, 0 atau 1 itu. Nah, di sini saya akan mengecekkan tipe data. Saya cek tipe datanya. Misalnya saya mau ngecek 1000. Itu tipe datanya apa? Maaf. Oh, saya belum masuk Python 3. Python 3. Type dari itu apa? Integer. Tipe dari 3,14 itu apa? Float dan sebagainya. Lalu kita mencoba mereview boolean operators. Jadi boolean operators ini ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan. Lebih besar sama dengan dan lebih kecil atau sama dengan. Jadi hasilnya ini akan menghasilkan value yaitu true atau false saja. Oke, we take this as an example. 1 lebih besar daripada 2, apakah salah? Salah, karena 1 lebih kecil daripada 2. True. Lalu kita coba 3,14 kali 92 bla bla bla. Apakah dia lebih besar dari 99999? Benar. Bagus. Lalu kita coba lagi bahwa kita bisa menyimpan dan membuat suatu variabel. Oke. Misalnya x ditambah y sama dengan 2. Kita menyimpan value x, variabelnya x, jadi 3. X-nya sama dengan 3. Y sama dengan 5. X ditambah Y sama dengan X ditambah Y, tidak pakai sama dengan, maaf. X ditambah Y 8. Oke. Jadi dia sudah automatically menyimpan suatu variabel X dan Y itu sebagai 3 dan 5. Jadi X pangkat Y lebih besar daripada 1. True. X pangkat Y sama dengan 243. Jadi 3 pangkat 5 adalah 243. Seperti itu. Lalu kita mencoba simpan. Oh ya, kita akan unik ini. Kita coba dikalikan Cisco. Tidak bisa. Oh, harus pakai tanda petik X dikalikan Cisco. Cisco. 3 kali.
karena jumlahnya X adalah 3. Bagaimana dengan X? Pangkat X, pangkat X, pangkat X kali Cisco. Der. Aduh, ini sepertinya saya salah step. Ini crash sepertinya ya. Kita Ctrl C untuk membatalkan operasi ini. Seperti itu. Kalau di terminal, kita klik Ctrl C untuk membatalkan operasi yang ada. Nah, lalu step 4, kita menggunakan interpreter untuk konotasi beberapa variabel string. Jadi, misalnya saya menyimpan string 1 adalah buka puasa. Buka puasa. String 2 adalah kurma. String 3 enak. String 3 sama dengan enak. Lalu space untuk kosong. Nah, lalu saya print itu semua tadi. Print string 1 plus pas plus string 2 plus space plus string 3. Alhamdulillah. Buka puasa kurma enak. Oke. Jadi itu untuk step 1 hingga 4. Dan yang kelima, yang terakhir adalah typecasting dan formatting. Mengubah tipe data untuk mengubahnya sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri. Converting between data types. Jadi mengubah data misalnya dari integer diubah ke string gitu. Itu bisa. Nah, ada juga kesalahan umum. Misalnya kita tuh mengubah dari integer ke string itu agak sedikit tricky. Jadi kita coba saja langsung. Jadi kita ambil contoh. Kita quit dulu. Kita menghapus history dulu. Python 3. Nah, coba kita tes X ini berapa? Oh, X tidak ada, oke. Variabelnya sudah terhapus. X sama dengan 3, kita define. Lalu kita print X. Nah, mengapa print X yang muncul itu bukan X? Karena saya memprint variabel, bukan memprint string. Untuk print X itu kalau mau ya pakai tanda petik supaya dia munculnya adalah X. Nah, jadi print X itu the value is X. The value is harus di-define. The value is in X. The value is harus menjadi string supaya dia bisa. Oke, the value is 3. Jadi, mengapa tadi salah? Karena berusaha memprint integer dan string itu tidak memungkinkan. Jadi, yang sebelumnya integer saya ubah menjadi string dulu menggunakan str buka kurung value tutup kurung. Itu jadi muncul 3. Nah, karena kita cek type dari X-nya adalah int. Dari int kita ubah ke integer. Dari int kita ubah ke string terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, lalu kita coba X itu diubah ke string. Lalu kita cek tipenya sekarang apa? Dia berubah jadi string. Seperti itu. Nah, kita bisa juga menampilkan desimal. Instead of full number, kita
instead of angka yang panjang itu kita bisa membatasi jadi beberapa angka saja. Misalnya pi itu kan 3,1428 dan seterusnya dan tak terhingga. Kita bisa persingkat menjadi 2 saja. Nah, pertama kita lakukan 6, suatu variabel yang 22/7, itu pi. Lalu f atau ini, the value of pi is 6. Seperti ini. Enter. The value of pin, oh maaf itu typo. The value of pi is 3,12857. Nah, itu kita persingkat. Jadi 6 pi sama dengan, kita ambil, nah ini titik 2,f. Jadi kita ambil hanya 2 angka di belakang format number. Namanya adalah number. Jadi kita menentukan pi itu hanya 2 angka di belakang koma. Lalu kita coba print the value of 6. Print the value of pi, karena sekarang of pi 3, print of value of pi. Oh, maaf. Ada kesalahan berpikir di sini. Kurang ini. Nah, enter. Oke. Nah, sudah bisa. Beres, aman. Lalu kita masuk ke part 4. Nah, di part 4 sini. Oke, selanjutnya di step yang part yang keempat. Review list and dictionaries. Jadi di sini saya akan mencontohkan dan mereview metode untuk membuat dan memanipulasi list dan dictionaries. Nah, list itu sendiri digunakan untuk menyimpan banyak data dalam suatu urutan. Jadi urutan berpengaruh. Beda hampir sama seperti himpunan ya. Sama sebenarnya list atau himpunan itu kita buat menggunakan kurung siku dan setiap item dipisahkan dengan koma dan apabila string diapit dengan tanda kutip. Langsung kita contohkan saja, kita membuat yang namanya list hostnames yang berisikan pertama R1, kedua ada R2, R3, dan M1, R3, S1, dan S2. Kita jangan lupakan juga syarat himpunan itu harus berurutan, lalu tidak boleh ada yang sama. Jadi value-nya harus berbeda semuanya. Oke, kita simpan himpunan ini yang bernama hostnames. Lalu kita coba print tipe data yang ada di hostname ini. Kita penasaran tipenya apa nih? Type hostname. Oke. Outputnya adalah mereka merupakan suatu list atau himpunan. Lalu kita hitung jumlah, maksudnya total yang ada di himpunan tersebut itu ada berapa item, ada berapa variabel yang tersimpan di situ. Kita menggunakan yang namanya len. Hostnames. Again, enter. Ada 5 jumlahnya. R1, R2, R3, S1, S2. 5 jumlahnya. Lalu kita coba print apa saja yang ada di hostnames. R1 sampai S2. Tepat sekali. Nah, lalu kita bisa mencari sesuai indeksnya. Kita bisa mengakses indeksnya. Nah, indeksnya bagaimana? Saya berikan contoh. Jadi kalau di himpunan di Python, urutan pertama itu dimulai dari angka 0. Lalu disusul dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan yang terakhir itu -1. Contoh, print list hostnames yang ke 0 atau yang ke pertama.
R1. Atau print hostname yang ke terakhir S2. Atau yang kedua terakhir, possible juga S1. Jadi kita bisa menggunakan minus untuk dua terakhir, satu terakhir atau berapa, seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan indeks ini untuk mengubah suatu nilai. Jadi yang awalnya hostname ini kita print tadi kan hostname 1 itu kan hostname 0 kan R1. Kita ganti hostname 0 menjadi suatu isinya lain. RTR1 misalnya. Dan juga harus merupakan suatu string yang sama. Coba kita print. R1R, RTR1. Seperti itu. Lalu juga bisa kita delete. Del hostname. Yang ke terakhir. Seru ini. Kita print. Kita print hostname semuanya saja. Berkurang. Yang terakhir terhapus, yaitu S2. Tersisa RTR1, R2, R3, dan S1. Seperti itu. Lalu, saya contohkan lagi untuk membuat dan memanipulasi yang dictionary. Nah, dictionary ini berbeda dengan list. List itu menggunakan kurung siku. Sedangkan dictionary itu menggunakan kurung kurawal. Nah, dictionary itu sebagai arti secara harfiah kan merupakan sebuah kamus. Nah, dictionary itu merupakan key value pair. Jadi kita sama mirip-mirip seperti menyimpan suatu value ke dalam variabel. Tapi bedanya dictionary ini langsung mengartikan sesuatu. Semisalnya, sebuah dompet itu saya simpan menggunakan inisial D. Maka D itu adalah apabila saya print menjadi sebuah dompet. Lalu misalnya sebuah speaker S, itu sebuah speaker S. Jadi D dan S, dompet dan speaker, saya jadikan satu menjadi satu dictionary yang mengartikan bahwa D dan S itu merupakan dompet dan speaker. Seperti itu analoginya. Nah, lalu saya contohkan saja menjadi ke dalam suatu IP address. Nah, contohnya IP address kita masuk kurung kurawal ya. Jadi formatnya di sini itu namanya dulu baru artinya, namanya dulu baru artinya. Namanya di sini adalah R1. Nah, R1 itu saya artikan sebagai apa? Saya artikan sebagai 10.1.1.1. Oke. Dan saya simpan sebagai string juga. Lalu yang kedua, R2. R2 saya simpan sebagai 10.2.2.1. Oke. Yang terakhir, R3. Saya simpan sebagai 10.3.3.1. Nah, seperti ini dictionary. Jadi yang pertama adalah nama variabel dictionary-nya, tentu IP address. Dan ingat, apabila nama variabel itu tidak boleh diawali dengan huruf kapital, harus diawali dengan huruf kecil. Nah, sama dengan kurung kurawal, namanya, dan pengertiannya. Namanya, pengertiannya. Bisa menggunakan koma, enter. Oke, sudah tersimpan key dan value-nya. Key-nya R1, value-nya berapa? Key-nya apa, value-nya berapa? Seperti itu. Lalu kita coba print. Tipenya apa sih IP address ini? Coba. Type of IP address. What is it? Address. Apa sih tipenya? Oh, sebuah dictionary. Ada key dan value-nya. Lalu kita coba print apa value-nya dari IP address ini. Nah, ada key dan value-nya. Nah, lalu bagaimana kita mengakses isi dari key dan value ini? Jadi caranya adalah kita menggunakan tanda kurung siku. Jadi kita penasaran nih, R1 itu value-nya apa ya? Key dari R1. Kita call dulu nama variabelnya IP address. Kita tanya ini.
R1 tuh apa ya tadi? Enter. R1 itu, oh maaf. Keyboard interrupt. Print, ya maaf, kurang ini. Nah, R1 itu 10.1.1. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan S1? Misalnya, harusnya tidak ada. Seperti itu ya. Lalu, apabila saya print seluruh IP address, maka yang keluar sama seperti tadi ya. R1 berapa, R2 berapa. Nah, lalu bagaimana menggunakan list dalam dictionary? Nah, kita combine tadi pengetahuan list dan dictionary kita. Jadi, sama seperti ini ya. Nah, kita menggunakan list R1, value-nya apa? Adalah 10.1.10. 10.1.1, maaf. Nah, setelah ini kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu review the input function. Nah, di review ini kita akan menjelaskan untuk mereview dari setiap input function tadi. Jadi kita coba dari yang paling pertama tadi, yaitu kita recall dulu. Kita coba, bentar, kita reset dulu ya. Quit. Clear. Nah, kita masuk ke Python 3. Oke, kita coba memasukkan first name, yaitu input what is your name, gitu ya. What is your first name? Print. What is your first name? Oke. Nanti akan ada yang namanya username. Nah, jadi kita coba memasukkan value username itu yaitu Andika. Oh, kita memasukkan value yaitu username. Oke. Print. Hello. Who? Hello siapa? Hello. First name. Hello username. Nah, kita sudah bisa melakukan store user input lalu kita display sebagai value ya. First name-nya itu yaitu username. Hello username. Oke. Lalu kita membuat script untuk mengkoleksi personal information. Nah, kita coba membuat blank script file. Kita file, new file. Nanti kita simpan sebagai ini ya. Sebagai yang namanya personalinfo.py. Kita save dulu coba ya. Kita save personalinfo.py. Py inside the Python folder. Alright. Jadi di sini jadi di sini kita coba first name first name-nya apa, input what is your first name, yang nantinya dia akan menjawab. Then last name then what is your location, and the last thing what is your age. Oke. Selesai. Lalu kita print nantinya.
for print. Ini for collects data. To collects data. Okay. Print f first name. Hi. First name and last name. Hi, Andika Zidan. Your location is location, and your age is age. Like this, kita simpan, lalu kita run. Tadi saya simpan di mana ya? Saya simpan di labs. DevNet source. Python ls. Nah, kita run personalinfo.py. Set. Python 3, maaf. Personalinfo.py. What is your first name? Andika. What is your last name? Zidan. What is your location? Surabaya. What is your age? 75. Hi, Andika Zidan. Your location is Surabaya and your age is 75. Seperti itu. Untuk menciptakan part 5 review input function. Nah, lalu yaitu kita masuk ke part 5. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjalankan yaitu dimasuk ke bagian part 6, yaitu review if, for, and while function. Step pertama, saya sudah membuat iflen.py.python. Jadi ini saya membuat blank script lalu men-save-nya ini sebagai iflen.py. Saya sudah menyimpan skripnya sesuai if native vlan data sama dengan data vlan. Apabila iya, print. Apabila tidak di print. Lalu ada if acl. Nah, ini itu kita membuat untuk nantinya step kedua. Oke, kita buat yang ini. Yang pertama dulu kita jalankan di Python. Oke, di sini saja. Nah, ini detail deh Python 3 masuk. Kita masuk ke dalam Python 3. Namanya kita jalankan ini aja. Kita open. Copy path. Dari sini saja. Oh, sebentar, ada error ternyata di sini. If
Oke, outputnya adalah the native file data archiver. Oke. Jadi selanjutnya create an if-else function. We have two conditional statements to consider. In this case, we can use elif statement in the middle of if-else function. Saya sudah nge-create functionnya, yaitu ini. Kita save lagi. Oke, aman. Lalu kita jalankan. Kita masuk ke sini saja. Quit. cd labs devnet src python. cd python ada tuh cd python 3 nah if acl dot py what if what is the number 10. This is a standard. Kita coba jalankan lagi. Garis number 110. Maaf. This is an extended IPv4 ACL. Next 200. This is not a standard. Oke. Lalu kita create for loop sekarang. Nah, for loop ini kita gunakan untuk mengiterasikan suatu elemen di dalam list dan melakukan suatu operasi dalam suatu value. Nah, yang kita lakukan di sini sebelumnya, maaf, kita lakukan coba device R1 R2 R3 sampai R4 ya. Maaf, sebelumnya harus masuk ke Python dulu, lupa. Copy paste. Oke, tersimpan. Lalu kita coba for item in devices. Oke.
print item. Harusnya 2 kali. For item in devices. Ups, ini for item in devices. Kita masuk ke sebentar. Kita lanjutkan for device. Tadi itu ada devices or device. Devices. For devices in device. Item in device ada apa saja? Kita print device. Nah, oke, bisa ditemukan hasilnya. Lalu semisalnya kita menggunakan indentasi ya, kita coba for device in devices indent print device. Oke, good. Itu lalu kita exit dulu, kita ganti ke next task. Quit. Oke. Lalu what if you want only list the R item? Kita jalankan tadi, saya balik ke Python lagi. Ini for in device if ada R in item if R in item unexpected, maaf, print item, jadi harus indentationnya sensitif ya. Enter. Typo saya. If item in device, if R in item, print item, name device is not defined. Untuk item in device, if R in item, print item. For item in devices, atau gara-gara tadi saya sudah ini ya, coba saya rerun lagi. Nah, ini lalu ini. Oke, bagus. Coba kita ganti ke S.
kita ganti ke S. Astagfirullah. Oke, kita print item apa saja, S1 S2. Oke, good. Lalu kita lanjutkan ke combination menggunakan switches. Oke, kita jalankan switches dulu, yaitu kotak kosong for item in device, if S in item, switches dot append item. Switches dot append item. Oke, switches S1 dan S2. Nah, jadi di sini saya menggunakan kombinasi antara for loop dan if statement untuk membuat suatu list baru. Jadi saya memasukkan suatu contoh untuk bagaimana menggunakan append ya. Jadi metode ini untuk membuat list baru yang bernama switches. Nah, jadi muncul switches baru yaitu S1 dan S2. Seperti itu. Nah, lalu menggunakan while loop. Nah, in this while loop, dalam while loop ini itu saya menggunakan blank script baru ya. Saya menggunakan blank script baru. Saya tutup aja dulu ini semuanya. Saya menggunakan blank script baru yang berisikan code untuk bagaimana dia bisa py save. Oke, already save. Kita bertanya suatu angka, lalu angka itu disimpan dalam X, lalu kita set variabel itu untuk memulai perhitungan mulai dari angka 1. Dan apabila Y lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 1, maka itu akan memprintkan value of Y yang diinkrementkan Y by 1. Seperti itu. Nah, coba saya run enter number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi basically a counter ya sebenarnya. Kalau by logic itu adalah sebuah counter. Oke, coba run lagi. 2, 1, 2. Jadi mulainya dari 1, apabila 1 itu sama dengan Y, maka ditambah 1. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menggunakan while? Nah, lalu kita menggunakan while loop kita modifikasikan while loop ini. Nah, ini cukup seru ya. Shift tab, 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 tab. Kita run. Ini indentation sensitive. Print. Seperti ini. Coba kita run. Enter number, count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, what's the difference? Nah, jadi perbedaannya di sini itu kita menggunakan program ini itu supaya user itu sampai kapan mau quit the program. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya queue. Jadi kalau udah kita quit, itu kita bisa pencet tombol ini. Jadi misalnya saya mau lanjut lagi bisa, program ini akan bisa terus berjalan sampai saya mengklik queue atau quit ini. Nah, seperti itu. Itu kita jadi bisa menggunakan suatu ya istilahnya program kecil-kecilan. Itu adalah untuk bagaimana cara kita menggunakan if, for, loop, dan while ya. Seperti itu. Saya lanjutkan ke part 7. Nah, jadi pada bagian ini saya akan membuat suatu program yang membaca file eksternal. Jadi sebagai tambahan untuk input user ini saya bisa mengakses suatu database, suatu komputer program lain, atau suatu file untuk menyediakan input kepada program saya. Nah,
Nama open ini itu sebagai kelas saya atau metode saya untuk mengakses file melalui sintaks. Jadi saya bisa RWA, read, write, sama append to the file. The name parameter is the name of the file to be opened. Nama parameternya adalah suatu nama file yang bisa dibuka. Nah, langsung saja kita buka script kosong. Sebenarnya kita bisa menggunakan echo ya, tapi ini interface-nya menjadi lebih mudah. Langsung saja saya ketikkan saya blank script, lalu langsung saya save sebagai file access.py. Ini saya biarkan blank dulu, lalu saya create new lagi. Create the following program to read the content of device.txt. Oke. Ini saya isikan dulu. Save. Oke. Nah, tapi saya masih belum punya file yang namanya devices.txt. Kita buat dulu ya. Hai, saya di sini. Save. Device.txt. Oh, udah ada file device.txt, maaf. Langsung kita jalankan saja ya. Oke. .save. Kita jalankan saja. Oke. Sesuai dengan yang kita inginkan. Outputnya similar, outputnya sama. Nah, lalu kita coba remove blank line ini menggunakan metode yang namanya strip method. Nah, kita ganti code-nya dulu. Seperti ini ya. Oke. Dan we save this file. Nah, bedanya adalah kita di dalam item sama dengan item ID, kita tambahkan strip untuk menghapus bagian yang kosong. Tadi kan dalam Cisco 819 router, Cisco bla bla bla. Nah, ini itu kan ada bagian kosongnya ini. Nah, itu kita hapus menggunakan metode yang bernama strip. Kita jalankan ini. Oke, bagiannya sudah hilang. Oke, kita save sudah. Lalu kita masuk ke copy the content of a file into a list variable. Yang ini kita sudah dapatkan, kita masukkan ke dalam list. Nah, seperti itu ya. Kita masukkan ke dalam list, kita modify dulu ini file access py-nya. Supaya dia bisa menyimpan file ke dalam list. Jadi kita membuat devices dulu yang berisikan kosong. Nantinya untuk listnya itu kita masukkan ke dalam device. Kita menggunakan variable file untuk menjalankan open. Ini itu nama apanya? Nama filenya. Lalu R itu untuk perintahnya, yaitu kita read the file. Nah, default mode-nya adalah read. Kita nggak pakai ini pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi default mode-nya adalah read ya. Untuk item di dalam file, apabila ada item, maka itemnya dijalankan strip. Nah, lalu dijalankan device append item. Kita menggabungkan item ke dalam device, lalu close filenya, lalu print device. Seperti itu ya. Kita save, lalu kita run. Oke. Ini isinya adalah print devices. Nah, ini. Kita coba print devices. Oh maaf, kita belum masuk ke Python. Seperti ini belum masuk juga. Ini saya jalankan di sini. Paste. Jadi pada intinya kita sudah mendapatkan print.devices. Oke, seperti itu adalah bagaimana kita menyimpannya. Lalu yang terakhir, untuk membuat script agar supaya bisa
allow user to add to devices. Nah, ini bagaimana caranya? Ini lumayan tricky, tapi kita bisa melakukannya. Pertama kita masuk dulu ke sini. Nah, yang pertama kita membuat file baru dan save atas nama file access input py. Ada file access input py. Oke. Sudah. Lalu kita lanjutkan dengan open function menggunakan mode A. Nah, ini kita bisa jalankan menggunakan width. Ini membuka, lalu kita append ke dalamnya. Nah, pertama berarti kalau seperti ini kita coba width open, jadi dengan membuka file devices.txt r tapi kan ini kita akses ya. Sebentar. As file ketika while true, maka jalankan new item untuk memasukkan input enter device name. What is the device name? So if new item is lower than the exit, maka print all done. Maka semuanya sudah selesai, sudah habis. All done, bro, all done. Lalu break. Nah, lalu kita write suatu file write untuk new item. Ini nanti seperti ini ya. Save. Oke. Device. Oke. And define variable devices. Kita coba jalankan dulu. Oke, ini masih gagal ya. Sebentar. Oh, maaf, saya kurang petik, ini lupa. Karena kita mengambil suatu nama devices.txt. Kita run. Oke, enter device name. Device name-nya contohnya apa ya tadi? Cisco 1941 router. Not writable. Jadi kan ini logikanya menggunakan while true. Sebentar. With open device, coba kita ganti dengan A.
exit tanda seru, maaf. Oke, and then kita coba cat devices.txt. Oke, oke, good. Kita sudah bisa membuat suatu file input untuk masuk ke dalam yang namanya file device.txt. Jadi, yang pertama kita jalankan adalah kita membuka file device.txt. Jadi kita membuka file ini menggunakan mode append tanpa menghapus isi sebelumnya ya. Jadi kita append, kita buka dulu with open device.txt, kita append suatu file. Ketika true, while true ini untuk menjalankan untuk terus supaya kita meminta input pengguna ya. Jadi new item ini baru. New itemnya adalah kita meminta user untuk input enter device name. Apabila new item ini lower, nah ini maksudnya apa? New item lower ini untuk mengecek apa yang diinputkan oleh pengguna. Apabila pengguna mengetik exit tanda seru, exit saja ya. Apabila pengguna mengetik exit, maka semuanya sudah selesai. Gitu. Itu kata kuncinya. Kita coba run. Nah, itu kan tadi sudah ada. Misalnya kita tambahkan Pertamina. Exit cat devices.txt. Nah, udah ada banyak ya. Ini kita kan tadi awalnya device.txt-nya ada beberapa ini Cisco bla bla bla. Lalu kita append ini Andika exit Pertamina. Nah, gini. Itu bagaimana cara membuatnya. Nah, lalu break, lalu file write untuk menyelesaikan file write-nya ke dalam. Jadi new item plus n enter turun ke bawah. Jadi supaya tidak nyambung ke baris lain ke sebelumnya. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian. Mohon maaf apabila ada kurang kata yang berkenan dan mohon maaf apabila kondisi saya kurang fit sehingga mengganggu proses presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.